Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dikorbankan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 11 ayat 49 dan 50. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus setelah dia dikubur 4 hari menggemparkan orang-orang yang hadir dan melihatnya. Mereka ada yang mulai percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Namun beberapa di antara mereka menyampaikan kejadian tersebut kepada orang-orang Farisi. Mereka memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Inilah yang mereka rembuk. Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Peristiwa kebangkitan Lazarus yang fenomenal itu mempesona orang banyak dan mengusik hati orang-orang Farisi yang sudah sangat membenci Yesus. Kewibawaan mereka sebagai pemuka agama mulai terancam oleh kehadiran Yesus yang membuat banyak mujizat. Namun demikian, mereka tetap tidak menyukai Yesus. Mereka membenci Yesus. Saudara-saudari terkasih, di tengah kegaulan mereka itu, tampillah seorang imam besar pada tahun itu. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa." Ini adalah nubuatan seorang imam agung bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Dan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Benar bahwa pembangkitan Lazarus menjadi pemicu dari semua kebencian orang-orang Farisi selama ini. Peristiwa itu telah membuat mata orang banyak melek, dan mereka mulai percaya kepada Yesus. Tetapi mereka tidak ingin hal itu terjadi. Alasan yang mereka kemukakan ada 2. Pertama, mereka takut kehilangan pamor sebab orang banyak percaya kepada Yesus. Yang kedua, tampilnya Yesus menurut mereka akan memicu kemarahan penjajah Roma. Saudara-saudari terkasih, ada apa dengan mereka ini?
Mengapa mereka membenci Yesus? Karena ia telah melakukan perbuatan baik dan mengadakan banyak mujizat. Bahkan seorang imam agung Kayafas dengan mudah bernubuat bahwa tampilnya Yesus yang mempesona itu dengan sangat mudah bisa dihentikan. Caranya, dia dibunuh saja supaya dia tidak menimbulkan kegelisahan di antara mereka dan agar dia tidak menarik perhatian penguasa Roma lalu akan membinasakan bangsa Yahudi. Untuk mengamankan keadaan, maka diambil jalan pintas daripada Yesus merepotkan mereka terus-menerus. Ada baiknya kalau dia diselesaikan saja. Dan mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka begitu membenci Yesus? Bukankah dia tidak merugikan orang-orang Farisi? Bukankah Yesus memberikan banyak manfaat, memberikan kebahagiaan dan sukacita kepada banyak orang? Dia memberikan kesempatan orang-orang berdosa untuk bertobat. Dia memberi makan banyak orang. Dia membuat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu tuli dapat bicara. Dia mentahirkan orang kusta, menghentikan pendarahan wanita yang sudah menahun, membangkitkan anak Yairus dan pemuda dari Naim. Mengapa kebangkitan Lazarus menjadikan mereka marah dan ingin membunuh dia? Saudara-saudari terkasih, ternyata menjadi orang baik tidak selalu membuat orang menyambutnya dengan kegembiraan, terutama bagi mereka yang merasa terancam kewibawaannya. Orang-orang Farisi merasa nyaman dengan posisi dan peran mereka sebagai pemuka agama. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa untuk kebaikan bangsanya sendiri. Tidak demikian dengan Yesus. Dia datang untuk melayani mereka. Dia hadir untuk menyembuhkan mereka. Dia membuat segala sesuatu menjadi baik untuk mencegah niat jahat mereka. Yesus menyingkir ke Efraim bersama para muridnya. Sementara hari raya Paskah sudah dekat dan orang-orang yang mengaguminya berkata, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Konflik antara Yesus dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemuka agama Yahudi lainnya semakin memuncak. Mereka tidak sanggup menghadapi perutusan Yesus yang mendatangkan kebaikan. Mereka merasa tersisihkan. Satu-satunya jalan adalah membunuh Yesus. Ia harus dilenyapkan. Dia harus dikorbankan dengan dalih untuk keselamatan bangsa Yahudi. Menjadi pengikut Tuhan Yesus itu bukan perkara mudah. Ada orang yang mengatakan sangat sulit. Apa pendapatmu? Ini pesan yang mau disampaikan kepada kita. Apapun yang ada di hadapan kita, kita harus hadapi
dan kita harus tetap percaya kepada Yesus. Kita harus tetap berbuat baik dan mewartakan kabar gembira Injil. Apakah aku siap menghadapi risiko apapun karena meneladani Yesus yang baik hati? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sebab Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Mu dengan membangkitkan Lazarus. Ia memang dikorbankan dan ia tetap setia. Bantulah kami untuk meneladani Dia dan setia kepada Yesus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.